gak sih, satu alasan kenapa gue takut banget sama kosan yang kamar mandinya di luar. Disclaimer, ini pengalaman horor pribadi gue, jadi kalau misalnya lo takut karena kosan lo sekarang kamar mandi di luar, mending lo skip aja deh. Oke, jadi ini ceritanya waktu gue kerja di daerah Kuningan. Nah, kosan gue itu adanya di belakang Mall Ambassador. Ya, bukan di belakangnya persis, pokoknya di daerah belakang-belakang Ambassador situlah. Buat yang nggak tahu ya, gue kasih tahu aja, kosan di daerah sana itu harganya mahal-mahal banget, bisa setengah gaji lo, gue kasih tahu aja deh. Nah, gue sebagai kaum mendang-mending yang mikir mendingan duitnya buat gue pakai makan atau gue pakai jalan-jalan nggak sih daripada bayar kosan semahal itu. Akhirnya milih kosan yang sangat biasa banget dengan harga 1,5 atau pokoknya nggak sampai 2 juta, dan itu kamar mandi di luar. Dan itu termasuk salah satu kosan yang paling murah di daerah situ. Karena sebelumnya gue ngekos itu hampir 3 juta. Tapi itu berdua sama temen gue. Masalahnya waktu itu temen gue tuh udah nggak ngekos lagi, jadi gue ngekos sendiri. Jadi otomatis gue harus nyari kosan yang lebih murah dong. Ya udah, gue udah berdamai dengan keadaan. Akhirnya gue ngekos lah di kosan yang kamar mandi di luar itu. Di pikiran awal gue adalah kalau misalnya kita kamar mandi di luar paling apa sih, ngantri. Ya udah bangun aja lebih pagi. Oh, itu kamar mandinya juga nggak cuma satu, kalau nggak salah tuh ada 3 gitu. Dan kosannya tuh emang nggak terlalu banyak, kayak 10 pintu. Ya udah, jadi gue pikir kayaknya nggak terlalu masalah nih kalau gue ambil kamar di sini. Nah, karena waktu itu gue masih baru banget, sedangkan orang-orang di sana tuh kayak pada saling kenal gitu. Jadi gue agak sungkan gitu kan kalau nungguin di depan kamar mandi. Jadi tiap kali mau mandi, gue tuh lalu nunggunya di kamar. Jadi gue nunggu kamar mandi tuh kosong, gue intip, oh udah kosong, baru gue masuk. Sementara kalau teman-teman kosan yang lain itu biasanya mereka ngumpul-ngumpul kayak nongkrong di tengah ruangan, ngobrol-ngobrol sambil giliran mandi gitu. Nah, waktu itu udah kayak jam 10 malam. Biasanya kalau udah jam 10 malam itu, kamar mandinya lumayan sepi. Gue kebetulan adalah anak media. Gue adalah rekan jurnalis yang kehidupannya bisa 24 jam kerja. Semacam dokter. Kadang gue baru pulang tuh jam 10, jam 11 malam gitu. Kayak abis liputan. Nah, gue lihat kamar mandi tiga-tiganya ketutup nih. Ya udah, gue tungguin dong. Tapi lama banget, kayak setengah jam kok nggak keluar-keluar. Akhirnya yang 2 kebuka, yang satu yang pas banget depan kamar gue belum kebuka-buka. Gue pikir bentar lagi kali nih. Lalu udah kayak setengah jam lebih di dalam kamar mandi. Ngapain lo nyikat kamar mandi? Nggak ada suara kosrek-kosrek juga dari tadi. Pas gue nungguin depan kamar mandi, gue denger tuh si mbak-mbak ini nyanyi-nyanyi. Tapi nyanyinya kayak gitu-gitu. Gue kan langsung, oh latihan Indonesian Idol. Ya udah baik, nggak gue ganggu. Terus udahlah, masuklah gue nih ke kamar mandi yang kosong. Si mbak ini nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Udah tuh kan, gue baru aja nutup pintu, tiba-tiba suara yang lagi nyanyi itu jadi suara ketawa yang kayak kecil, pelan, tapi kayak ngeledek, kayak ngetawain gue, tau nggak? Ketawanya tuh yang kayak suara lumba-lumba. Beneran anjir, lu cari deh suara lumba-lumba kayak gitu suaranya. Kayak pelan tapi kayak di kuping gitu. Gue buru-buru buka pintu kan. Bayangin ya, gue baru nutup pintu, tiba-tiba suara itu, gue langsung buka lagi. Pas gue buka lagi, kamar mandi sebelah itu udah kebuka pintunya. Kayak nggak mungkin anjir. Nggak mungkin pas gue masuk dia keluar. Karena gue pasti lihat dong. Terus masa iya pas gue nutup pintu di dalam kamar mandinya masih ada suara ketawa, pas gue buka ternyata pintunya udah kebuka. Jujur gue penakut itu sih waktu itu. Itu gue bener-bener nggak lama ngekos di situ, paling cuman kayak 2-3 bulan. Sejak saat itu gue tidak akan lagi memilih kosan yang kamar mandinya di luar. Gue nggak mau lagi ngantri-ngantri kamar mandi terus diselak sama setan. Lo ada yang pernah ngalamin kejadian kayak gini juga nggak sih? Kalau lo punya cerita yang lebih serem dari ini, lo bisa DM gue ke sini atau ke Instagram gue @acahorrorstory. Ini cerita yang paling serem bakal gue ceritain di sini. Thank you.